Anda masih menyaksikan segmen khusus Legal Money dan kami juga akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Frank Alexander Hutapea, partner dari Hotman Paris and Partners. Mas Frank, kita lanjutkan kembali dialognya. Mas Frank, kalau tadi sebelumnya kita membahas begitu ya, sebetulnya mungkin saja bagi para korban untuk tetap melaporkan begitu ya. Tapi menarik jika kita membahas mengenai modus-modus penipuan yang misalnya hanya dilakukan by phone atau by WA begitu. Sebetulnya ini akan seperti apa nanti? Artinya apa saja yang bisa dijadikan alat bukti bagi para korban untuk bisa artinya membuat laporan begitu ya ke kepolisian selain daripada bukti WA dan lain sebagainya. Oke, kalau penipuan itu baru dicoba untuk dilakukan, belum terjadi ada transfer dari korban tersebut kepada pelakunya, itu masih prematur, masih susah dibuktikan. Kenapa? Karena satu, mungkin rekaman itu tidak ada, karena kan tidak semua orang menyangka akan ditipu. Kecuali Kemenkominfo bersama dengan Kepolisian Indonesia menjebak mereka. Jadi dari awal waktu mereka secara aktif melapor pun sudah direkam. Jadi perlu banyak adanya korban yang menerima telepon dan melaporkan bahwa pada jam segini, detik segini, menit segini menerima telepon, dan Kemenkominfo bisa melakukan pengecekan dari mana asal masuk telepon tersebut, dan setelah adanya bujuk rayu tersebut terjadilah transfer. Di situ baru menurut saya kepolisian atau penegak hukum manapun bisa memulai dilakukan penyidikan. Jadi selain dari media apapun itu, mau telepon, mau WhatsApp, bahkan telepon pun saya rasa itu bisa dilakukan. Tapi kalau belum ada transfer terjadi, belum bisa ada penipuan yang terjadi. Karena kan untuk mempidana seorang kan harus ada unsur kerugiannya. Baik, artinya hanya bisa dilaporkan ketika misalnya sudah ada dana yang tertransfer begitu ya Mas Frank. Lalu Mas Frank, Betul. kita akan membahas selanjutnya, artinya kita lihat begitu ya, untuk saat ini kan sebetulnya ada undang-undang ITE begitu ya. Untuk para korban yang mungkin kalau sekarang kan banyak sekali korban-korban yang dengan cepat begitu ya memposting, artinya mempublikasikan isi history chat yang berisi percakapan private dengan para admin atau artinya penipu begitu Betul. ya ke publik. Ini sebetulnya apakah ini juga nantinya bisa malah berbalik begitu, artinya malah korban yang bisa dikenai tuntutan. Apakah kasus-kasus seperti ini Betul. mungkin terjadi? Ada kata-kata penting unsur dari Undang-Undang ITE. Oke. Satu, sudah ada surat keputusan bersama Kapolri, Jaksa Agung, dan Menteri Kemenkominfo tahun 2021 tentang pedoman pasal tertentu dalam atau implementasi Undang-Undang ITE. Satu kuncinya, fakta tidak bisa dipidana. Jadi apabila benar pelaku tersebut sedang melakukan penipuan, maka orang yang memblow up penipuan tersebut tidak dapat dipidana. Begitu. Kedua, ada kalimat penting dari setiap kata di Undang-Undang ITE, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak, ya kan? Nah, masalahnya penipu-penipu itu kan dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penipuan dalam ITE. Tetapi kalau penipunya mau membalas ke korbannya, waktu korban memviralkan, contohnya di Twitter atau di Instagram, dan membuka nomor WhatsApp-nya dan nama-nama yang dipakai oleh penipu tersebut, itu tidak bisa kena Undang-Undang ITE. Karena apa? Karena mereka sedang menggunakan haknya. Mereka sedang menggunakan haknya untuk melindungi dirinya dan juga melakukan awareness pada orang lain agar tidak terjadi penipuan yang sama. Jadi jangan takut. Satu, bahwa memang itu sudah ada surat keputusan bersama Kapolri, Jaksa Agung, dan Menteri Kominfo 2021. Dan kedua, apabila Anda sedang melakukan itu untuk melindungi hak kalian, berarti kan dengan hak. Baik. Baik. Jadi mempublikasikannya itu tidak bisa dipidana. Baik, baik. Mas Frank, siang ini kami juga sudah ada pertanyaan tambahan ya dari netizen yang masuk ke media sosial CNBC Indonesia. Pertanyaannya ini ada satu begitu ya. Ini pertanyaannya adalah bagaimana tata cara yang baik saat ambil sumber data apapun itu. Ini dari @y.fine_. Ya. Begini. Dan ya. Oh, sekarang atau?
Boleh Ya, jawab dan sekarang? dalam hal ini mungkin bisa kita terjemahkan ya, artinya bagaimana cara yang legal untuk bisa mengambil data dan cara-cara yang artinya harus dihindari bagi masyarakat untuk artinya bisa melansir data agar bisa terhindar dari UU ITE. Mungkin ini ya maksud pertanyaannya. Ya, jadi begini, eh, sekarang ini yang terjadi di Indonesia, yang banyak terjadi sebenarnya bukan mengambil data pribadi, tetapi pembocoran data pribadi. Jadi apabila dibilang bagaimana tata cara mengambil, selama kata kuncinya di kata kuncinya di undang-undang ITE hanya satu, tanpa hak. Apabila seseorang melakukan intersepsi atau transmisi atau mengubah sebuah data dalam sebuah sistem elektronik tanpa hak. Jadi apabila sesuatu tersebut dilakukan tanpa hak, bukan job desk-nya dia, bukan bidangnya dia, itu kalian rawan kena undang-undang ITE. Jadi selama sesuatu pengambilan data tersebut masih dilakukan dalam hak-haknya orang tersebut, jadi orang tersebut mungkin belum bisa dikenakan pelanggaran undang-undang ITE. Karena jelas di undang-undang ITE itu bahasanya adalah tanpa hak. Dan juga di undang-undang perlindungan data pribadi, itu kata-katanya orang yang dengan sengaja, ini perlindungan data pribadi ya, yang baru digolkan 2022, pasal 67, orang yang dengan sengaja atau melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ada 3 unsurnya. Secara melawan hukum, mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Baik. Jadi dalam hal data itu harus dilihat undang-undang ITE dan undang-undang perlindungan data pribadi. Kenapa? Karena undang-undang perlindungan data pribadi berlaku untuk elektronik dan non-elektronik. Baik. Baik Mas Frank. Jadi artinya kita juga perlu melihat begitu ya, ini mungkin case by case ya. Apakah data yang diambil ini Case by memang case. oleh orang yang hak, lalu juga apakah ini dilakukan secara melawan hukum, dan juga dilihat mungkin apakah ini memang ada unsur menguntungkan atau tidaknya begitu ya Mas Frank. Terima kasih banyak Mas Frank Alexander Hutapea, partner Hotman Paris and Partners sudah berbagi insight-nya di Legal Money kali ini. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda.